Tuhan, meningkatkan kekayaan dunia. Yang terus kedua anak kita, ialah yang kekal Bapa di surga, di sore yang dunia, bersyukur dan terima kasih kami atas segala berkat dan impian Tuhan dan perjalanan kehidupan kami. Sehingga pada hari kita tetap kuat dan sehat dipercaya kita tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan Allah Bapa di surga, di mana pada saat ini kami boleh menunjukkan yang kita dan kami kedua anak kecil kami Anto dan ini. Namun bukan karena rumah ini mohon kepada Tuhan kiranya Engkau memberkati semua dan kuat dan sehat kami semua teristimewa kedua anak kasih kami yang terima pemberkatan dapur gereja atas kita. Tuhan Bapa di surga, hatinya sedang kasih Tuhan selalu sekali. Amin. Ya, sudah. Baiklah, Bapa dan Ibu para hamba Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengantar anak kita ke gereja untuk menerima pemberkatan kita. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, sehingga perkenananmu lah pada sore hari ini kami keluarga akan mengantar kedua anak kekasih kami untuk menerima pemberkatan kita. Tuhan kiranya Engkau menolong memberkati, tuntun sertai kami dari rumah ini tiba di gereja dengan segala selamat. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah yang ada. Biarlah Tuhan yang menolong memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Dan pujilah Engkau ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Apa? Ada nih, ada. bagus, ada yang perjangkan. Dia ke samping nanti. Orang lain perempuan.
Atas nama Majelis Jemaat GPID Ora et Labora Malala, kami persilakan saudara-saudari untuk memasuki rumah ibadah ini. Masuklah dengan penuh sukacita dan Tuhan akan memberkati saudara-saudari sekalian. Sidang jemaat yang berbahagia pada sore hari ini, selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, di mana pada hari ini kita adakan pernikahannya kudus, yaitu Anto Erminanga dan Yulini Mangelo. Selamat berbahagia kedua keluarga pada sore hari ini dan kepada kita semua. Dan perlu kita ketahui yang melayani kita pada sore hari ini adalah Bapak Pendeta, kami sebut dengan hormat Pendeta Epson Benyamin Esteor pada saat ini yang akan melayani kita. Saya mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2.
ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Anto Elminanga dan Saudari Yulini Mangelo ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam bagimu dan juga salam bagimu sekalian. Damai Kristus besertamu. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mendengarkan nas pembimbing sebagaimana yang disaksikan menurut Amsal pasal 3 ayat yang ketiga berkata seperti berikut ini. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Kita menyambutnya dengan bersama-sama memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 434 ayat yang pertama, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Mari berdoa. Terpuji Dikau Tuhan Allah Bapa di sorga, yang telah memperkenankan kami untuk menikmati sukacita bersama dengan kedua rumpun keluarga yang hari ini tengah melaksanakan apa yang telah mereka susun dan rencanakan sejak beberapa waktu yang lalu dalam rangka untuk peneguhan dan pemberkatan nikah kedua anak terkasih mereka, Anto Minanga dan Yulini Mangelo. Kami percaya bahwa sukacita dalam keselamatan hari ini adalah merupakan anugerah Tuhan yang indah untuk menjadi bagian kami. Kami bersekutu memuji memuliakan Tuhan sebagai tanda syukur dan ungkapan rasa terima kasih kami yang kini kami sampaikan kepada Tuhan sebagai juru selamat dan pemelihara hidup yang setia. Dalam sukacita ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan untuk melandasi pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan nikah sebagai pengajaran, tetapi juga sebagai petunjuk kehidupan bagi kami, khususnya bagi kedua mempelai dalam rangka menjalani kehidupan berumah tangga. Karena itu kepada Tuhan kami memohon, berkenanlah kiranya Engkau memperlengkapi kami dengan hikmat dan pengertian, memampukan kami untuk memahami apa yang merupakan maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup ini melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu saat ini, supaya kami beroleh petunjuk hidup yang benar,
hidup berdasarkan ajaran firman-Mu, untuk dapat menikmati berkat kehidupan kini maupun di masa yang akan datang. Berfirman kepada kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian pembacaan Alkitab untuk menjadi bahan perenungan bagi kita dalam sukacita saat ini kami sediakan dari Perjanjian Lama menurut Hosea pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12. Menurut Hosea pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara-saudari sekalian, mari dengarkan. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan saya akan membaca menurut Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Firman Tuhan berkata-kata seperti berikut ini. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang pelacur dan milikilah anak-anak pelacur, karena negeri ini melacur habis-habisan dengan membelakangi Tuhan. Lalu ia pergi mengawini Gomer binti Diblai. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi dia. Kemudian Tuhan berfirman kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab tidak lama lagi aku akan menghukum keluarga Yehu karena pertumpuhan darah di Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel. Perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan lagi menyayangi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan tentara berkuda. Sesudah menyapi Lo-ruhama, perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu ia berfirman, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu bukanlah umatku dan aku ini bukan Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Di tempat mana dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku, di situ akan dikatakan kepada mereka, anak-anak dari Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama dan mengangkat satu pemimpin bagi mereka. Mereka akan menduduki negeri ini. Sungguh betapa besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, amin, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, ruhama. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, bagian pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Hallelujah.
Saudara-saudari sekalian, Shalom. Selamat sore bagi kita sekalian. Selamat sore. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, ada satu berita yang cukup viral tentang, ya, kita menyebutnya dengan sebutan KDRT. Barangkali kita tahu tentang kejadian itu, yaitu kabar seorang polwan yang membakar suaminya yang juga adalah sebagai seorang polisi. Jadi tangannya kemudian dikisahkan itu, tangan suaminya diborgol, yang satu dikaitkan pada bahan yang lain. Sang istri menyiapkan bensin, ya, disiramkan, diancam untuk dibakar. Ternyata kemudian saudara-saudara di situ ada dekat api dan menjadi pencetus yang kemudian membakar 96% tubuh daripada si korban. Sang istri kemudian mengambil tindakan membawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit masih minta maaf, dirawat di ICU, tetapi kemudian tindakan medis tidak dapat menolong dan mengakhiri kehidupan. Persoalannya apa? Karena saudara-saudara, bahwa ternyata setiap kali gaji suaminya itu tidak lagi tersisa begitu banyak dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga. Ini yang kemudian mencetus rasa amarah yang besar di dalam diri seorang perempuan, seorang istri itu. Ternyata uang gajinya itu lebih banyak dipergunakan dalam rangka permainan judi online. Begitu penuturan yang kami baca di berita di media sosial. Sebelum kejadian itu, saudara-saudara, di daerah Jawa ada satu kisah juga yang memilukan. Seorang suami melakukan KDRT, pemukulan dan penyiksaan terhadap sang istri. Lalu meminta supaya kemudian lalu dia meminta supaya istri itu harus bersedia diceraikan. Hal ini dipicu oleh karena sebutannya yang keren sekali sekarang ini dengan sebutan WIL, wanita idaman lain, ataupun misalnya ada PIL, pria idaman lain, atau yang biasa kita dengarkan orang katakan pelakor. Namun kita tidak pernah mendengarkan kata pebino, perebut laki orang. Selalu perempuan yang salah. Tidak pernah kita katakan perebut bini orang. Beberapa waktu lagi kalau kita mau mundur ke belakang, saudara-saudara, ada satu kejadian seorang ayah itu kemudian melakukan kekerasan terhadap anaknya, disebabkan karena dia menganggap anaknya yang baru usia 2 tahun itu kemudian mengganggu orang tuanya yang lagi mau membangun hubungan kasih mesra, karena dianggap mengganggu situasi. Kalau kita mau mundur lagi ke belakang, saudara-saudara, pernah ada kejadian anak yang kemudian mendapatkan kekerasan dan diletakkan di rel kereta api sehingga mengalami kecelakaan. Salah satu bagian anggota tubuhnya itu menjadi terputus. Kalau tidak salah, kalau bukan tangan adalah kakinya. Saya mau katakan bahwa kalau kita mau memeriksa tentang perjalanan kehidupan umat manusia itu hampir setiap hari itu terjadi peristiwa-peristiwa yang disebutkan dengan kekerasan di dalam rumah tangga itu. Entah yang menjadi korban adalah perempuan maupun yang menjadi korban adalah laki-laki sebagai suami.
Yang menjadi korban adalah anak ataupun yang menjadi korban adalah orang tua. Kan ada satu kali kejadian seorang anak menuntut orang tuanya di pengadilan. Ini miris sebenarnya. Kalau kita mau memperhatikan, kita mau kait-kaitkan dengan perjalanan kehidupan kita, ini banyak hal saudara-saudara yang sebenarnya mau menunjukkan telah terjadi banyak pergeseran nilai di dalam hidup. Seakan-akan bahwa ya, nilai kehidupan berumah tangga dan keluarga itu terlalu rendah. Banyak orang yang mengabaikannya. Bukan sesuatu yang maha baik untuk dipelihara, dijaga sebagaimana sumpah dan janji yang kita sampaikan ketika kita ada di gedung gereja untuk menyampaikan itu di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi daripada sumpah itu. Tetapi juga saudara-saudara mau menunjukkan di lain pihak bahwa kita harus mau jujur untuk mengatakan di tengah-tengah perkembangan zaman dan kehidupan, pertumbuhan dengan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, semacam terjadi krisis kesetiaan. Semacam terjadi krisis ketulusan untuk kasih dan mengasihi. Semakin terjadi krisis untuk membangun komunikasi. Justru di tengah-tengah kemajuan dengan penemuan alat-alat komunikasi yang semakin canggih itu, kalau kita mau perhatikan, komunikasi itu justru tidak terbangun dengan baik. Mengapa? Jangan-jangan mau baku panggil makan sebaku WA. Istri mau panggil suami sibuk di depan dengan HP-nya, tinggal chat di WA, "Apa mari makan." Memanggil anak-anaknya, "Mari makan." Saya beberapa kali temukan status di Facebook. Orang tua mengatakan seperti ini, Siapa yang lihat si A, tolong sampaikan supaya dia cepat pulang. Ini luar biasa ya. Tanggung jawab sudah beralih. Saya cuma sok kasih sama orang dan itu tanggung jawab jaga anak. Ini pergeseran nilai di dalam hidup yang kemudian saudara-saudara di dalam dunia modern ini yang saya maksudkan, apa yang dinamakan ketulusan, kesetiaan, cinta kasih dan komunikasi itu mulai terkikis habis. Sehingga kemudian orang memandang dan kemudian dapat menarik kesimpulan seakan-akan nilai rumah tangga yang dibangun itu bukanlah sesuatu yang didirikan atas sumpah yang kita dengar, kata lagu katanya sumpah yang suci yang diikrarkan di tengah-tengah persekutuan kehidupan bergereja yang disampaikan kepada Tuhan. Padahal kalau kita berbicara tentang kesetiaan, tentang kasih, tentang komunikasi, itu ketulusan di dalam mengasihi dan mencintai, harga mati yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan berumah tangga. Sesuatu yang sangat dibutuhkan, begitu urgennya dalam rangka untuk membangun kehidupan rumah tangga. Ketika salah satunya tidak berjalan dengan baik, akan pincang kehidupan rumah tangga kita. Nah, ini saya kira yang mau kita lihat sebagai pesan firman Tuhan dan pengajarannya bagi kita dalam peristiwa sukacita, dalam pemberkatan, peneguhan dan pemberkatan nikah bagi saudara Anto Minangan dan Yulidi Mangela, akan membentuk satu rumah tangga yang baru yang kelak akan disebut dengan keluarga Minanga Mangela. Apa yang disajikan dalam bagian pembacaan Alkitab Perjanjian Lama Hosea pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita melihatnya saudara-saudara. Hosea itu
dengan pengertiannya sebagai keselamatan yang bernubuat di tengah-tengah kehidupan bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel Utara. Yang kala itu keberadaan kehidupan mereka secara ekonomi adalah sebagai satu bangsa yang makmur. Yang kala itu keberadaan kehidupan secara politik itu berada di dalam suasana kestabilan dalam pengertian aman, tetapi yang sifatnya sementara. Namun ketika kita melihat dari sudut pandang moral dan spiritual, keberadaan kehidupan umat Tuhan itu berada di dalam kegoblokan rohani dan moral yang sangat luar biasa. Oleh karena terjadi pertumbuhan secara ekonomi yang hebat, oleh karena ada jaminan ketentraman dan kenyamanan serta kesejahteraan kehidupan, mereka merasa diri aman, maka komunikasi dengan Tuhan tidak dibangun. Kesetiaan terhadap hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan itu tidak lagi diperhatikan, melainkan diabaikan. Ketulusan untuk mengikuti Tuhan, untuk mengasihi Tuhan itu tidak lagi dinyatakan. Terikat pada hal-hal yang kelihatan secara fisik, mengabaikan apa yang disebut dengan ketaatan itu. Dan ini sesuatu yang mengerikan dalam pandangan mata Tuhan. Bahasa-bahasa yang disampaikan, kalau dalam terjemahan biasa Alkitab yang kita pegang itu dikatakan seorang perempuan Sunda, yang saya kira pengertiannya sama dengan seorang pelacur. Hidup umat oleh karena kesejahteraan kehidupan, merasa nyaman dengan keadaan itu, tidak lagi memperhatikan beribadah kepada Tuhan Allah, tetapi juga dalam keberadaan yang sedemikian itu mengabaikan Tuhan, lalu membangun suatu bentuk hubungan dengan ilah-ilah yang lain. Terjadi penyembahan berhala yang keadaan ini dinilai oleh Tuhan sebagai tindakan persundalan rohani yang memiliki arti yang sama dengan melacurkan diri terhadap dewa-dewa yang lain. Ini mau menunjukkan keadaan yang terhina sebenarnya kata-kata ini. Sangat hina dan rendah keberadaan kehidupan umat Tuhan kala itu. Melacurkan diri berarti menjual harga diri yang sebenarnya harga diri itu tidak dapat ditukar dengan apapun. Tetapi kini mereka menghinakan diri mereka di hadapan Tuhan Allah dengan cara melakukan pelacuran atau melakukan persunggalan rohani di hadapan Tuhan, berpaling daripada Tuhan Allah. Nah, gambaran tentang keberadaan kehidupan umat Tuhan kala itu digambarkan oleh Tuhan dengan mau memperhatikan keberadaan kehidupan umat Tuhan, menjelaskan keadaan ini, menjelaskan keberadaan kehidupan umat yang hina itu, yang seakan-akan tidak lagi memiliki harga diri itu, melalui satu keluarga nabi, yaitu Nabi Hosea. Memang saudara-saudara, di dalam Alkitab itu banyak yang menceritakan bahwa hubungan kesetiaan umat dengan Tuhan, ataupun sebaliknya hubungan kesetiaan Tuhan dengan umat itu dianalogikan dengan bagaimana hubungan dalam satu kehidupan keluarga dan rumah tangga. Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk kawin dengan seorang pelacur, seorang perempuan Sunda, dalam bagian pembacaan Alkitab kita yang diberi nama Gomer binti Dibla, yang juga secara berulang-ulang kali melakukan penyelewengan dan tidak menyatakan kesetiaan terhadap Hosea, melahirkan anak-anak yang lainnya bukanlah merupakan benih daripada Hosea, tetapi Tuhan katakan kawinilah dia. Ini luar biasa.
Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini sekali lagi menggambarkan hubungan umat dengan Tuhan dalam wujud hubungan dalam kasih antara suami dan istri. Saya kira ini juga akan dijelaskan dalam bentuk pengajaran perkawinan sebentar, ketika kita akan memasuki peneguhan dan pemberkatan ini. Tetapi dari sini juga saudara-saudara, Hosea mau memberitakan isi dari apa yang dia mau sampaikan kepada kita sekalian di dalam kitab Hosea. Memberikan suatu penekanan bahwa hanya kasih setia dan belas kasihan yang datang daripada Tuhan Allah itu akan dapat mendatangkan suatu anugerah bagi bangsa umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Mau menggambarkan tentang kasih dan setia Tuhan yang luar biasa itu, yang tak terhingga itu, kini mau datang untuk mengangkat kembali kehidupan umat yang tidak berharga itu. Sungguh terlalu perbuatan mereka, mungkin bagi kita dalam perhitungan sebagai manusia seperti itu, tetapi Tuhan datang menyatakan kesetiaan, menyatakan kasih, membangun kembali hubungan dengan mereka, mencintai keberadaan kehidupan umat. Bagian bacaan Alkitab kita yang bagian terakhir memberikan keterangan tentang itu. Ketika Tuhan datang untuk mengangkat, memulihkan mereka, terjadi perubahan dan suatu situasi dan kondisi hidup yang telah berbeda. Bahwa di sana dijelaskan akan ada berkat keturunan bagi mereka karena kehidupan keturunan seperti pasir di laut. Di sana Israel utara dan selatan dipersatukan kembali oleh Tuhan. Situasi dan kondisi kehidupan berada di dalam suasana kekeluargaan. Lo-ami bukan lagi menjadi Lo-ami tetapi menjadi Ami. Lo-ruhama bukan lagi menjadi Lo-ruhama melainkan menjadi Ruhama. Yang mau menyatakan kepada saudara laki-laki adalah saudara di dalam Tuhan. Saudara perempuan adalah Ruhama, sebagai orang yang disayangi oleh Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dari sini saya mau katakan kepada kita sekalian, bahwa ketika kita berbicara tentang kasih dan kesetiaan, ketika kita berbicara ketulusan untuk mengasihi, wujudkan dan membangun komunikasi yang baik di dalam kehidupan berumah tangga, dengan ketulusan untuk mencintai, bahkan menyayangi setiap bagian daripada anggota keluarga. Terkadang mungkin seorang suami harus merasa direndahkan, tetapi demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan keluarga harus menjalani. Berbicara tentang kasih yang tulus, berbicara tentang kesetiaan, mungkin terkadang menyakitkan dalam pemikiran kita sebagai orang yang berdosa. Tetapi demi apa yang dalam pandangan mata Tuhan itu berharga dan bernilai, kita harus melakukan. Terkadang memang harus kita akui saudara-saudara bahwa dalam rangka untuk menjaga kesetiaan, dalam rangka untuk ketulusan mencintai, menjaga kelangsungan kehidupan berumah tangga, kasih itu harus tanpa batas dan dapat melampaui apapun, termasuk dapat mengalahkan keegoisan seorang istri, mengalahkan keegoisan diri seorang suami, mengalahkan keegoisan diri seorang anak, ataupun keegoisan diri seorang ayah ataupun ibu dalam keluarga, demi rumah tangga yang berbahagia dan sejahtera, menikmati sukacita hidup di dalam Tuhan. Perkembangan kehidupan kemudian saudara-saudara, hal-hal yang seperti ini saya sudah singgung tadi mulai terkikis. Apa penyebabnya? Terkikis oleh pekerjaan. Ya, dengan alasan demi pekerjaan untuk masa depan keluarga. Saya kira ini tidak dapat menjadi alasan bagi seorang suami ataupun seorang istri untuk mengabaikan keluarga.
Hal-hal yang seperti ini mulai terkikis dengan terjadinya persoalan-persoalan dan masalah di dalam rumah tangga. Sehingga kemudian nilai suatu rumah tangga itu mulai menurun dan seakan-akan akhirnya tidak bernilai karena harus diselesaikan di pengadilan. Pulang dari pengadilan masing-masing bawa satu lembar keputusan. Atau kemudian harus diakhiri dengan surat peluasan yang diberikan oleh mantan suami terhadap mantan istri, ataupun seorang mantan istri terhadap mantan suami. Nilai-nilai kesetiaan, nilai-nilai kasih sayang di dalam ketulusan terkikis oleh karena perkembangan fisik daripada suami ataupun daripada istri. Sehingga saya katakan pada katekisasi, biar sobobou minyak kayu putih di dalam kamar, sobobou balsem, sobobou minyak-minyak yang lain, bukan minyak wangi, tetapi minyak urut, karena sudah semakin banyak kulemahan, tetap kesetiaan berjalan sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Biar masuk lagi pada fase mulai bertumbuh gigi lagi karena sudah jatuh-jatuh, tetap kesetiaan dijaga dan dipelihara. Kasih yang tulus tidak akan memperhatikan fisik. Kasih sayang dan kesetiaan yang tulus tidak akan memperhatikan kekurangan di dalam diri pasangan kita. Tetapi justru oleh karena semakin banyak kekurangan, cinta dan kasih sayang semakin semakin bertumbuh, perhatian semakin dicurahkan, komunikasi semakin dibangun. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira bahwa ini hal-hal yang seharusnya dapat kita perhatikan, khususnya bagi kedua mempelai, Anto dan Yulini, kelak untuk membangun kehidupan berumah tangga yang secara usia masing-masing berada di dalam kategori usia yang sudah dewasa, 33 tahun dan 30 tahun bagi mempelai perempuan. Saya kira bahwa semoga dalam usia yang seperti ini ada kematangan secara emosional, ada kematangan secara pemikiran, tetapi juga spiritualnya menjadi dewasa di dalam rangka untuk membangun persekutuan kehidupan rumah tangga, yaitu rumah tangga dengan sebutan keluarga Minanga dan Yulini. Dalam keberadaan itu saya kira bahwa berkat Tuhan akan mengiringi perjalanan kehidupan saudara berdua dalam membangun rumah tangga, membangun kesetiaan suami dan istri, tetapi juga secara spiritual, secara rohani, membangun kehidupan keluarga yang terus setia kepada Tuhan Allah. Jalan itu merupakan jalan bagi kita untuk memperoleh berkat dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, memberkati saudara berdua dalam kelanjutan kehidupan saudara. Terpuji Tuhan untuk firman-Nya. Amin. Kidung Jemaat nomor 50 ayat 1 dan 6 Safam Abad. Rajin mendalami